Saudara, kami akan bergabung dengan reporter Andreas Julianto dari Kudus yang akan berdialog tentang menakar hasil sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersama dengan Dr. Hidayatullah SHM, Dekan Fakultas Ilmu Hukum UMK. Silakan rekan Andreas. Selamat sore Alvaro dan juga saudara, pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai sebagian pihak kontroversial, akhirnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi resmi dibentuk dan pagi tadi sudah mulai bersidang perdana dengan agenda untuk klarifikasi kepada pihak-pihak pelapor. Dan prosesi sidang membutuhkan waktu sekitar 30 hari dan jika kurang masih ditambah dengan 15 hari, sehingga Majelis Kehormatan MK atau MKMK perlu bergerak cepat dalam memeriksa laporan-laporan tersebut. Nah, terlepas dari tudingan bahwa Ketua MK yang kebetulan dalam putusan sidang menggolkan batas usia minimal Capres dan Cawapres, Anwar Usman dituding memberikan karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka, ada banyak hal-hal di dalamnya yang saling terkait yang kemudian sehingga Majelis Kehormatan MK ini dimunculkan. Baik, untuk memprediksi ke arah manakah sebenarnya bahwa dari arah sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sore hari ini saya sudah bersama dengan Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, Dr. Hidayatullah SHM. Selamat sore, Pak Hidayat. Pak Hidayat, terlepas dari anggapan sebagian publik bahwa Anwar Usman itu campur tangannya adalah sehingga juga dituntut ke KPK, ada pihak yang melaporkan keluarga Pak Joko Widodo, ada Joko Widodo, kemudian Gibran Rakabuming Raka, Kaisang Pangarep dan juga Anwar Usman dilaporkan dengan tuduhan kolusi dan nepotisme. Sejumlah pihak mempertanyakan netralitas, justru yang dipertanyakan adalah netralitas Majelis Kehormatan, Pak. Ada 3 orang di sana, ada Pak Jimli Asidiki yang merupakan pendiri MK, mantan ketua MK, tetapi dengan catatan juga bahwa Pak Jimli ini dikabarkan dekat dengan Prabowo. Lalu kemudian ada Pak Bintan Saragih, seorang akademisi yang juga pernah menjadi Majelis Kode Etik dari MK. Kemudian ada seorang hakim konstitusi aktif, Wahidudin Adams, dengan potensi adanya hambatan psikologis karena merasa nggak enak ya, ini teman sendiri, ini kolega sendiri beginian. Nah, dalam pandangan Pak Hidayat, apa yang kemudian dengan komposisi tadi, Pak? Ada nama tadi, bagaimana kemudian Bapak melihat netralitas Majelis Kehormatan ini, Pak? Kalau seorang hakim konstitusi saja sudah dituntut sebagai seorang negarawan gitu ya. Kalau kita melihat bagaimana anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini seharusnya kedudukannya lebih di atas negarawan gitu ya. Dulu Prof. Sacipto Raharjo menyebut hakim konstitusi itu malaikat gitu ya. Ini di atasnya malaikat gitu ya. Jadi saya kira mestinya kita harus percaya gitu ya bahwa kapasitas 3 orang Majelis Kehormatan Etik MK ini harapannya bisa menjaga marwah MK yang saat ini lagi sedang diuji gitu ya. Ini kemudian diwujudkan gitu ya, salah satunya pada saat sidang pertama ini. Pada umumnya Majelis Kehormatan Etik itu bersifat tertutup, tapi oleh Jimli tadi disebutkan bahwa proses sidang Majelis Etik ini akan dilakukan secara terbuka gitu ya. Ini menunjukkan satu itikat baik gitulah bahwa bagaimana 3 anggota Majelis Kehormatan ini akan melaksanakan tugasnya gitu ya. Kemudian yang kedua menarik bahwa Prof. Jimli juga sudah menyatakan bahwa nanti akan menggunakan pendekatan moral reading gitu ya, moral reading of law kalau bahasa Prof. Jimli. Ini menunjukkan bahwa ada pendekatan progresif gitu ya, bahwa nanti Majelis Kehormatan ini tidak akan terkungkung pada aturan-aturan yang normatif gitu ya,
tapi bagaimana memaknai aturan yang normatif itu pada tujuan-tujuan yang lebih tinggi gitu ya, yang mungkin dalam bahasa ilmu hukum itu disebut dengan moral reading gitu ya, apa makna di balik aturan-aturan itu. Saya kira dengan 2 indikator ini saja saya kira sudah menjadi harapan gitu ya, bahwa Majelis Kehormatan Etik ini akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Apalagi yang ketiga, bahwa putusan MK ini mendapat perhatian masyarakat yang demikian menarik perhatian masyarakat ya. Iya, sehingga atensi masyarakat yang demikian kuat, saya kira itu menjadi bahan pertimbangan lah kalau misalnya akan bermain-main lagi pada putusan. Kalau misalnya ada dugaan gitu ya, dugaan putusan kemarin itu ada tadi yang disebut Mas Adi sebagai memberikan karpet merah dan sebagainya, dan misalnya ini sampai dipelesetkan mahkamah keluarga ya, itu ya, mungkin dengan sebutan-sebutan ini saya kira kita berharap tidak main-main lagi gitu ya. Itu ini ya, tiga alasan ini saya kira menjadi harapan lah gitu ya pada Majelis Kehormatan ini Pak bisa Hidayat, berjalan. tapi apakah hanya dari satu kasus ini saja kemudian ketika putusan kemarin dibaca oleh sebagian publik kita itu adalah ketidakberesan dan sehingga marwah atau kehormatan dari MK ini katakanlah turun? Hasil ini nanti dari sidang Majelis Kehormatan ini akan bisa mengangkat kembali marwah dan kehormatan MK? Ya, setidak-tidaknya akan menentukan dari 9 hakim tadi, khususnya pada hakim yang memberi dalam tanda petik tadi memberi karpet merah ini akan mendapat satu penilaian tersendiri ya. Karena sebetulnya kalau melihat putusan Mahkamah Konstitusi itu kan pertama dan terakhir, sehingga putusan ini apapun bagaimanapun bentuk putusannya, apakah ini dipandang ada intervensi dari pihak luar dan sebagainya, kalau itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi harus dipandang bahwa putusan hakim itu sebagai sesuatu yang benar. Ini memang normatif ya, memang normatif. Padahal kita tahu bahwa sidang kemarin ini saya kira tidak berada di luar hampa gitu ya, bahasa hukumnya itu tidak di ruang steril yang kemudian banyak pengaruhnya. Tapi apapun putusan kemarin itu putusan pertama dan terakhir dan mengikat gitu ya, jadi senang tidak senang ya itulah putusan yang harus dipatuhi, harus dijalankan gitu ya. Jadi itu yang menjadi permasalahan ya sebetulnya. Pak, kemudian banyak publik yang bertanya-tanya, jika kemudian terbukti ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh 9 hakim dalam putusan sidang terkait batas usia capres-cawapres, apa kemudian yang akan terjadi konsekuensinya? Karena tadi Bapak bilang bahwa putusan MK berarti sudah mengikat. Artinya pertama dan terakhir. Artinya keputusan bahwa saat ini Gibran maju sudah tidak bisa ditaati. Tapi apakah ada kemungkinan bahwa konsekuensi lain dari putusan Majelis Kehormatan ini, bahwa kalau ada pelanggaran etik, adakah kemungkinan lain? Dan kemudian jika tidak ada, akankah kepercayaan publik itu seketika pulih? Ya memang susah ya. Jadi kalau satu sisi bahwa kalau kita melihat pada putusannya tadi yang sudah disampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu pertama dan terakhir dan mengikat gitu ya. Sehingga kalaupun misalnya ada putusan Majelis Kehormatan itu menyatakan ada pelanggaran etik, itu tidak berpengaruh pada putusannya gitu ya. Kalau toh nanti ada pengaruhnya berarti pada hakim yang memutuskan ya, jadi khususnya pada hakim yang mengabulkan itu ya. Jadi lebih khusus lagi memang ketua MK-nya yang sekarang menjadi sorotan. Jadi inilah yang kemudian menjadi permasalahan bahwa nanti apapun putusannya itu tetap mengikat,
Dan kalau toh nanti dipertemukan, karena itu yang sudah menjadi ketentuan dalam undang-undang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu pertama dan terakhir. Dan kalaupun ada etik itu lebih mengarah pada perilaku hakimnya, ya, perilaku hakimnya, sehingga mungkin kalau ada konsekuensinya ya konsekuensi tentang keberadaan hakim konstitusi itu, misalnya bisa ya, paling buruk bisa dipecat, misalnya ya diturunkan menjadi hakim konstitusi. Tapi ini juga saya kira masih sulit untuk kita prediksi ya gitu ya. Jadi tapi itu mungkin yang senang tidak senang ya, apapun putusan, atau mungkin kalau kita senang tidak senang dan kemarin diungkapkan banyak kejanggalan-kejanggalan, ya itu juga tidak berpengaruh terhadap apa yang sudah diputuskan. Inilah yang kelemahan, ya mungkin satu sisi titik kritis pada putusan Mahkamah Konstitusi, karena hakim itu tidak mungkin netral 100% gitu ya. Tapi apapun putusannya itu yang kemudian mengikat, itulah yang ini yang kemudian menjadi permasalahan ya. Sejak awal banyak orang yang kemudian pesimis Pak terhadap putusan dari MK itu akan katakanlah mengabulkan gugatan. Ternyata banyak yang ditolak, tapi ada yang dikabulkan dengan catatan tambahan itu ada di. Nah, secara umum sehingga kaitannya dengan pengawasan MK itu disebut tidak ideal. Karena sekarang pun ketika Majelis Kehormatan dilantik, yang melantik Ketua MK. Kemudian dalam Undang-Undang MK mensyaratkan salah satu anggota Majelis Kehormatan adalah Hakim Konstitusi yang aktif. Ada hambatan psikologis di sana. Menurut Pak Hidayatullah, apakah perlu Pak sistem pengawasan MK ini direvisi? Ya, memang selama ini pengawasan terhadap hakim di Indonesia itu memang bermasalah gitu ya. Contohnya misalnya kalau kita tidak menggunakan sebagai perbandingan gitu ya, bagaimana pengawasan terhadap hakim gitu ya yang dilakukan oleh KY, Komisi Yudisial. Ternyata selama ini dengan berbagai pengaturan yang mengikat Komisi Yudisial, akhirnya Komisi Yudisial juga tidak maksimal bisa mengawasi putusan-putusan hakim yang diduga ini. Sama dengan Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya Mahkamah Konstitusi malah lebih khusus dari peradilan umum. Ya, peradilan umum yang tadi disebut sebagai peradilan pertama dan terakhir ini, yang kemudian memang agak menyulitkan ya kalau ada kasus-kasus macam ini. Contoh saja bahwa pembentukan Majelis Kehormatan ini juga muncul setelah ada kasus terjadi. Kalau kita bandingkan dengan KPK, ya Majelis Kehormatan KPK itu, Badan Pengawas KPK itu malah lebih terbentuk lebih awal gitu ya, jadi bisa melakukan itu saja masih ada kasus-kasus tidak bisa lagi dibentuk setelah ada kasus, kemudian ya memang tidak ada orang sempurna gitu ya, bahwa 3 orang hakim ini juga ada catatan-catatan Dewan Etik ini juga ada catatan-catatannya, tapi kalau saya ada sisi optimis lah gitu ya, masih ada tadi ya, ada beberapa hal yang seharusnya anggota 3 hakim etik ini tidak akan mengambil keputusan yang kemudian malah semakin memperburuk kondisi MK. Terima kasih Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus Dr. Hidayatullah SHM Hum. Demikian tadi saudara perbincangan saya dengan beliau, Dr. Hidayatullah. Setidaknya ada beberapa hal yang kita harus catat bersama. Pengadilan pertama dan terakhir di Mahkamah Konstitusi, apapun keputusannya, seluruh masyarakat Indonesia wajib menaatinya dan menghormatinya, karena bagaimanapun kita harus ingat Indonesia adalah negara hukum, dan dengan hukum kita harapkan proses pemilu itu nanti pada 14 Februari 2024 pada saat pemungutan suara dan penghitungan setelah pascanya hingga pilkada tahun depan, semuanya berjalan dengan baik-baik saja sehingga kita bisa sukses menuju Indonesia Emas 2045. Kita kembali ke studio TVRI di Newsroom Pucang Gading. Abrori Subarna, silakan. Baik, terima kasih Andre. Selamat bertugas.